kita. Pasaknya dibangun ulama dan aulia. Pilarnya ditopang kiai dan santrinya. Atapnya disanggah oleh cendekia. Tapi detik ini semua telah berbeda. Ulama-ulama jadi tersangka. Kiai dan santri diintai gerak-geriknya. Pendapat cendekia tak lagi diterima. Demikianlah Republik kebingungan. Kezaliman dianggap keadilan, kebatilan dianggap kebenaran, kekacauan dianggap kedamaian. Beginilah perilaku dan tingkah kita Ketika diajak memilih pemimpin seiman, kita malah berujar, yang penting makan, bukan iman. kalau orang pakai busana modis, kita berkomentar, Wih, mirip artis. Tapi kalau seorang dai berdakwah ke pelosok, dengan sinis kita berbisik, Jangan-jangan dia teroris. ketika ada yang menista Al-Quran, kita pada bilang, Udah, biarkan. tapi ketika bendera tauhid dikibarkan, kita berseru, Tangkap, penjarakan. saat anak band menyanyi tak karuan, ramai-ramai kita berseru, Ayo, mari saksikan. namun ketika berjuta umat menuntut keadilan, mengumandangkan takbir, kita lantang berseru, Gagalkan dan bubarkan. Kita mencerca maling dengan penuh kedengkian. Kenapa bukan kita yang maling? kita menolak pemusnahan dengan merancang pemusnahan. kita membenci pembuat dosa besar dengan cara setan yang melarangnya untuk insaf dan taubat. Cukup! Wahai Republik kebingungan! Mau sampai kapan kita digerogoti kerunyaman, namun kegalauan berbudak persoalan. Masihkah kita bersukarela untuk diperbudak jajal keduniaan? Bersama saya Dr. Fernandes Arung dalam sesi Oral Talks. Nah, seperti yang Anda sudah simak barusan ya, sebuah video teater parodi, ya saya anggap teater parodi dari pesantren Gontor kalau saya tidak salah tuh ya, karena memang di situ tertulis TV Gontor ya. Yang saya ketahui bahwa pesantren Gontor ini memiliki anak-anak didik yang luar biasa ya. Sebetulnya itu catatan yang saya bisa miliki ya, karena di pesantren Gontor ini kedisiplinan ya, kemudian keterampilan bahasa asing itu sangat dikedepankan ya. Nah, setelah menyimak video tadi, saya lalu kemudian berpikir, ini benaran pesantren Gontor atau bagaimana itu ya. Nah, tetapi saya tidak lebih kepada pesantren Gontornya ya. Yang jelasnya bahwa ada sebuah teater parodi di masa perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang menunjukkan sebuah pergelaran parodi dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tentunya ya. Namun pesan di sini memang sangat jelas apa yang ingin disampaikan melalui penggunaan bahasa di dalam pergelaran parodinya itu ya. Nah, intinya bahwa apa yang ingin disampaikan yaitu tentang sebuah ideologi sebetulnya ya. Sebuah ideologi
yang saya bisa katakan sifatnya eksepsionalisme, ya, eksepsionalisme gitu. Jadi ada sebuah paham atau ada sebuah pesan ya yang ingin disampaikan ya untuk mengatakan bahwa negara ini sedang mengalami yang namanya ketidakadilan, ya. Negara ini sedang melakukan kriminalisasi, ya. Tetapi ini semua ditujukan secara khusus, ya, secara khusus untuk agama tertentu begitu. Nah, itulah sebabnya saya katakan exceptionalism, ya. Nah, ini sebetulnya salah satu bentuk yang disebut dengan deideologi, ya, khususnya deideologi Pancasila, ya. Kita harus sudah pahami, ya, sudah seringkali saya katakan bahwa tidak perlu lagi mempersoalkan yaitu Pancasila itu, ya, karena itu sudah dilahirkan ya pada tanggal 1 Juni 1945, dan itu bahkan saya ingin katakan kelahirannya Pancasila itu justru eksis jauh sebelum lahirnya Pancasila itu sendiri di 1 Juni 1945. 1 Juni 1945 itu ya merupakan sidang BPUPK yang pertama, ya, selama 4 hari, dan dalam sesi sidang itu khususnya di hari yang terakhir tepat di tanggal 1 Juni Bung Karno menyampaikan ya gagasan awal tentang Pancasila. Tetapi Pancasila itu sendiri lahir tidak hanya begitu saja muncul tiba-tiba, tidak. Dalam pidato Bung Karno, beliau mengatakan, saya tidak menciptakan Pancasila, tetapi Pancasila itu digali berdasarkan akar sosial budaya rakyat Indonesia, sehingga saya keluar dengan 5 mutiara, ya. 5 mutiara itulah yang disebut dengan sila-silanya itu, ya. Nah, kemudian sehubungan dengan teater drama yang barusan kita simak tadi, ya, itu sangat jelas menunjukkan penyampaian pesan tentang deideologi, ya, deideologi. Di situ salah satunya saya bisa kutip dikatakan, ketika kita memilih pimpinan, ya, artinya kalau memilih pimpinan haruslah yang seiman, begitu, ya kan? Kemudian kriminalisasi ulama, ya kan? Tidak ada ulama yang dikriminalkan kalau tidak melanggar hukum, kan begitu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu sebetulnya sifatnya exceptionalism, begitu, ya. Nah, mungkin di sisi lain ada yang menyatakan bahwa lalu bagaimana dengan Pancasila? Pancasila itu juga ketika diperjuangkan secara gigih itu juga exceptionalism. Ya, memang betul, exceptionalisme Pancasila. Dengan kata lain bahwa Pancasila ini sudah memang satu-satunya dasar negara kita, ideologi negara kita, spiritualitas bangsa kita, yang sudah tidak perlu lagi dipersoalkan. Kenapa? Karena sebelum negara Indonesia ini lahir, itu gagasan Pancasila sudah ada, ya. Nilai-nilainya itu sangat jelas nilai-nilainya itu. Yang menjadi persoalan adalah individu-individu bangsa Indonesia dalam hal mengamalkannya. Itu saja sebetulnya.
Dengan kata lain bahwa apakah individu-individu Indonesia itu mau menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau ada yang menawarkan bahwa demokrasi Pancasila itu sebaiknya dijadikan jalan tengah ya untuk memfasilitasi kekisruan ya antara dua kubu, baik yang sosialis maupun yang atau yang liberal, tidak perlu mau dijadikan jalan tengah. Kenapa? Karena saya sudah katakan tadi di awal bahwa Pancasila ini sudah memang diletakkan pondasinya, ya, sudah diletakkan pondasinya, sudah lahir di tanggal 1 Juni 1945, kan begitu. Bahkan kelahirannya di tanggal 1 Juni 1945 itu sudah eksis sebetulnya jauh sebelum lahirnya di tanggal 1 Juni. Kenapa jauh sebelumnya sudah ada? Ya karena itu Pancasila ini bukan hanya sekadar nama Panca dan Sila, ya. Ini merupakan sebuah akar sosial budaya rakyat Indonesia pada waktu itu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak mudah. Jadi Pancasila ini betul-betul hadir melalui sebuah proses sejarah, ya. Historisitasnya jelas, gitu. Nah, kemudian dalam parodi tadi itu ada juga yang dikatakan, hai negeri yang kebingungan. Yang bingung itu bukan negeri ini. Yang bingung itu adalah si penyusun skrip skenario teater parodi ini. Ya, saya sangat menyayangkan anak-anak itu ya. Mereka memperagakan kemauan dari si penyusun skrip teater parodi ini, ya, dan anak-anak ini bukan menjadi fokus saya untuk saya salahkan ya. Yang saya persoalkan adalah si penyusun skrip skenario dari teater parodi itu. Itulah otak di balik pagelaran ya teater parodi ini. Nah, apalagi ini ditayangkan di TV Gontor. Sementara setahu saya pesantren Gontor ini punya kredibilitas yang nasionalis berdasarkan Pancasila. Ya. Oleh sebab itu saya mencoba mencari video yang dimaksud ini di TV Gontor, saya tidak menemukannya. Nah, jadi saya bingung ini benar-benarkah pesantren Gontor yang memperagakan teater parodi ini atau pesantren yang mana atau komunitas apa, saya kurang tahu nih. Ya, setahu saya pesantren Gontor itu ya seperti video yang berikut ini. Ya, ini pesantren Gontor ya. Coba saksikan. Rotasikan Jiwa, karya Muhammad Nurzaman. Ketika ku amati lekuk tubuh bangsa ini, suguhan cakrawala menggoda masa menghampiri. Saat ku putar roda sejarah sang pertiwi, ku dengar isakan tangis mendalam perih tak terperi. Ku dapati perseteruan, peperangan, pertumpahan darah, pecah sakiti jiwa yang masih punya hati. Gemah ripah loh Jenawi. Negeriku ditindas berkali-kali, dijajah bertahun-tahun oleh para penjajah yang rakus akan kekayaan alam. Tahun 1945, tahun yang paling terkenang bagi negeriku ini. Tahun di mana merdekanya negeri tercintaku ini.
Bangsa yang dulu tersungkur, kini kaya, damai, dan makmur. Bangsa yang dulu tersakiti, kini hidup, bangun, dan menjulang tinggi. Negeri yang dulu dinista, kini kuat, perkasa, dan merdeka. Karena sejatinya negeri kita tak pernah takut. Jangan biarkan penjajah di luar sana merebut harga diri negeri. Karena sejatinya kemerdekaan abadi milik negeri ini. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan bahwa video yang di awal tadi itu sangat jelas menunjukkan salah satu bentuk ya atau salah satu strategi deideologi Pancasila. Nah, hanya sayangnya anak-anak yang menjadi subjek dalam teater parodi tersebut ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa perjalanan perjuangan bangsa Indonesia ini luar biasa ya, luar biasa. Catatan sejarahnya luar biasa. Kita tidak bisa pungkiri itu ya. Dan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan, maka Bung Karno sudah di awal ya menggagas sistem demokrasi di mana rakyat itulah yang berdaulat. Nah, sehingga sebetulnya demokrasi sistem pemerintahan Indonesia di awal itu kan demokrasi liberal, kemudian parlementer, kemudian terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila ya. Nah, bagi saya apapun jenis demokrasinya sebetulnya itu bukan jadi persoalan selama ya ini, selama falsafah bangsa kita yaitu Pancasila itu tetap diamalkan nilai-nilainya itu. Jadi tidak persoalan mau jenis demokrasi apapun sebetulnya. Ya, selama nilai-nilai Pancasila itu diterapkan, itu dia intinya. Ya, kalau dikatakan negeri yang kebingungan, ya yang bingung itulah si pembuat skenario teater parodi itu. Dialah yang bingung sebetulnya. Mengapa? Karena dia berupaya membuat sebuah ruangan di dalam rumahnya sendiri. Ketika dia masuk dalam ruangan itu ya kebingungan sendiri dia. Padahal dia sudah punya rumah. Buat lagi rumah di dalam rumah. Makanya dia bingung. Tetapi ketika kita betul-betul membenahi rumah kita tanpa harus membuat ruangan tersendiri khusus untuk kita, ya kita tidak akan pernah bingung. Justru kita akan bisa menguasai rumah kita sendiri, menatanya dengan baik. Ya, jadi demikian komentar saya tentang teater parodi TV Gontor. Ya, dan saya sangat berharap itu bukan anak-anak dari pesantren Gontor ya, karena yang saya tahu ya pesantren Gontor ini luar biasa nasionalisnya ya. Nah, demikian, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada sesi video berikutnya. Salam Pancasila.